Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara akan melanjutkan terkait dengan keunggulan yang terdapat dalam 5 agama besar dunia. Jadi apakah mungkin orang Islam itu menguasai 7 unsur itu dari 3 unsur yang ada saat ini? Jawabannya sebenarnya sangat mungkin. Lalu kapan, kan begitu? Nah, kembali kepada pola penegakan agama tauhid yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya pola penegakan agama tauhid ini yang targetnya adalah, bukan targetnya, yang goalnya adalah menjadikan dunia seperti surga, membangun kejayaan Nusantara ini. Memang hal pertama yang dilakukan oleh SP atau Raja Wali Allah itu adalah, sudah saya sebutkan, itu menerapkan atau memberlakukan kembali hukum karma. Nah, kemudian yang kedua, nanti mendorong umat Islam untuk hidupnya selaras dengan alam. Dengan cara apa? Dengan cara SP atau Raja Wali Allah ini nanti, dan sudah saya sebutkan bahwasanya SP sudah melakukan komitmen dengan Bumi Pertiwi ini supaya ikut andil dalam penegakan agama tauhid, sehingga tanah ini, Bumi Pertiwi ini nanti akan melakukan aksinya atau melakukan karyanya sendiri dengan cara menolak jika diperlakukan oleh ketidakadilan. Itu jadi nanti ada keselarasan di situ, jadi keselarasan dengan alam dibangun. Nah, kemudian dengan teknologi nanti, karena SP ini sudah menguasai 9G, maka 5G, 6G, 7G, 8G itu bukan hal yang susah. Nah, kemudian untuk kasih sayang, SP ini sangat mungkin. Jadi begini, Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwasanya usia Islam itu tidak sampai 1500 tahun. Maksudnya apa? Apakah pada 1500 tahun itu Islam akan habis atau akan bumi akan hancur dan sebagainya? Jika kita mengukur pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, pada saat Rasulullah menjadi Raja Rasul melalui perjanjian Hudaybiyah 624 Masehi, maka pada tahun 2024 besok itu tepat 1400 tahun. Nah, dalam pandangan saya, tim Raja Wali Nusantara, sebenarnya Islam tidak akan hilang, tidak akan hancur, bumi tidak akan hancur. Tetapi ada momentum pergantian atau ada momentum estafet kepemimpinan baru. Gitu loh. Jadi pada saat sebelum 1500 tahun itu, bisa jadi 1400, 1402, 10 dan sebagainya, itu ada penyerahan estafet kepemimpinan baru. Artinya apa? Penegakan kembali agama tauhid, membangun kejayaan Nusantara, itu nanti diusung oleh tokoh yang lain. Maksudnya oleh tokoh yang lain ini, oleh sosok yang bukan nabi, karena tidak mungkin ada nabi. Maksudnya tidak mungkin ada nabi, tidak mungkin lagi ada rasul, karena sudah khotam, sudah selesai.
maka sosok yang akan diusung ini haruslah sosok yang bisa bisa menjadi panglimanya jagat raya. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena situasi bumi sudah sedemikian rusak, baik dari aspek alam maupun dari aspek sumber daya manusianya, maka langit harus menurunkan titah sekaligus mengangkat satu sosok baru. Itu. Sosok yang paling mungkin diangkat oleh langit atau oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya wali. Tidak mungkin kalau bukan wali. Kenapa demikian? Hanya walilah yang satu-satunya jabatan, satu-satunya predikat, bukan jabatan. Hanya wali Allah saja, satu-satunya predikat yang dekat dengan Allah. Kenapa bukan nabi? Kenapa bukan rasul? Karena sudah petang gitu loh. Jadi saat ini hanya walilah satu-satunya predikat yang dapat menjadi pengemban amanat langit untuk menata jagat raya. Jadi maksud saya adalah ada kemungkinan wali ini atau waliullah ini menjadi meneruskan estafet kepemimpinan Rasulullah, mereformasi, kembali menegakkan agama tauhid, kembali mengembalikan kesucian Quran dan hadis dan sebagainya, menata ulang ajaran Rasulullah gitu. Perbedaan wali dengan nabi, kalau nabi dibimbing ilham, nabi dibimbing wahyu melalui Jibril, sedangkan wali dibimbing ilham gitu. Nah, jadi kemungkinannya sebelum 1500 tahun ada wali Allah yang diangkat. Menurut kami tim Raja Wali Nusantara, wali ini adalah sosok yang dimaksud dengan SP. Jika yang lain mengatakan sangkinasi, bocah dan sebagainya, maka kami tim Raja Wali Nusantara menegaskan bahwasanya SP ini hanya mungkin sosoknya adalah seorang waliullah. Kalau bukan waliullah tidak mungkin untuk bisa menata jagat raya. Nah, dan walinya pun ini seharusnya yang dalam pikiran kami itu adalah rajanya para wali. Kan rajanya para wali Syekh Abdul Qadir. Ya, Syekh Abdul Qadir itu memang Sultan Aulia. Nah, ini pun merupakan harusnya. Jadi secara spirit atau secara spirit ini adalah estafet juga dari Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai estafet kepemimpinan para wali. Harusnya raja wali yang naik. Kalau levelnya bukan raja wali Allah, tidak mungkin bisa memimpin jagat raya. Nah, kembali kepada 5 agama yang tadi. Seorang raja wali Allah atau SP yang kemudian saya menduga ini raja wali Allah, atau saya sudah bisa berani memastikan ini raja wali Allah, maka seorang SP memberlakukan hukum karma. Kenapa demikian? Hukum karma telah diberlakukan karena untuk mengambil kesadaran dari konsep sebab akibat. Jadi dalam kebangkitan agama tauhid tidak ada yang namanya pencampuran agama. Yang ada adalah menguatkan Islam dari 7 unsur itu, yang memang seharusnya dimiliki. Karena dalam teks naskah dokumen otentik Al-Quran sudah jelas. Jadi Raja Wali Allah harus menyadarkan masyarakat melalui konsep perbuatan sebab akibat. Sekarang dimiliki oleh agama Hindu, agama Buddha. Raja Wali Allah harus memastikan masyarakat selaras harmonis dengan alam. Apa yang dilakukan? Membangun komitmen dengan tanah, dengan bumi agar berontak ketika diperlakukan tidak adil. Itu sudah dilakukan. Menyelaraskan alam itu sudah. Itu saat ini dimiliki oleh umat Hindu. Orang Islam nanti tidak bisa memperlakukan tanah atau pohon atau alam semena-mena karena mereka akan melawan.
Islam harus memiliki kemampuan teknologi melebihi Yahudi. Raja Wali Allah ini levelnya itu sudah 9G. Dalam teori memecah ruh saya sudah sampaikan. Raja Wali Allah ini dapat memecah ruh sehingga levelnya sudah 9G. Inilah yang membuat orang Yahudi ketar-ketir. Dan mereka sudah tahu. Kehadiran ini mereka sudah tahu. Selanjutnya orang Islam ini harus memiliki tingkat kasih sayang seperti halnya umat Nasrani. Konsep kewalian itu adalah konsep kepedulian. Peduli itu artinya kasih sayang. Sehingga Raja Wali Allah ini mengusung konsep kewalian. Dalam konsep kewalian yang sudah saya sampaikan beberapa bulan sebelumnya, bahwasanya sunnatullah itu ada sirullah, kemudian sunnah Rasulullah itu adalah menyelesaikan sebuah permasalahan dengan tuntas, dan konsep waliullah atau kewalian adalah kepedulian sosial. Kepedulian di sini dibangun atas dasar cinta kasih sayang. Nah, artinya apa? 4 unsur yang terdapat dalam Buddha yang seharusnya dimiliki orang Islam. Satu unsur dalam agama Buddha itu harus dimiliki oleh orang Islam. Satu unsur dalam agama Hindu harus dimiliki oleh orang Islam, dalam agama Yahudi dan juga dalam agama Nasrani. Yang sebenarnya dari awal memang sudah dimiliki. Dalam dokumen teksnya itu sudah ada dalam Al-Quran. 4 unsur ini sudah ada, tetapi tidak dilakukan atau kurang diperhatikan. Kecintaan terhadap alam, hati-hati dalam perbuatan, penelitian dan teknologi, kasih sayang, ini sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran, tetapi kurang diaplikasikan. Nah, tugas dari Raja Wali Allah 01 itu adalah membangun 4 unsur itu untuk melengkapi 3 unsur yang ada, sehingga jadi 7 unsur yang cukup lengkap. Tauhid, figur Rasulullah, Al-Quran yang otentik, teknologi, kasih sayang, keharmonisan dengan alam, dan sebab akibat dari perbuatan. Itu yang diusung untuk momentum kebangkitan Islam yang baru, untuk mengusung kebangkitan agama tauhid, untuk mengusung kebangkitan Islam yang baru, Islam yang dipimpin oleh Wali Allah, menjadikan dunia seperti surga, membangun kejayaan Nusantara, dan menjadikan Nusantara sebagai mercusuar atau kiblatnya dunia. Itu maksudnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.